Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai meretas aplikasi web. Aplikasi web ini adalah aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada browser web yang memungkinkan pengguna web untuk mengirim dan mengambil data ke dan dari database melalui internet atau intranet. Di sini kita akan coba prakteknya ini memanfaatkan kerentanan eksekusi perintah jarak jauh untuk kompromikan server web target. Jadi di sini akan kita coba menggunakan namanya DEM Vulnerability Web Aplikasi atau DVWA. DVWA ini merupakan sebuah website yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki banyak celah keamanan untuk dieksplor. Jadi ada beberapa antaranya adalah skill injection, brute force, CSRF, XSS dan lainnya. Untuk menjalankan app ini kita perlu komputer yang menjalankan Windows 10, web browser atau peramban web, juga DVWA-nya ini di download di https://github.com/dgninja/dvwa/archive/master.zip. Dan juga kita perlu web browser, web server yaitu XAMPP. Ini bisa diunduh di https://www.apachefriend.org/download.html. Nah, tugasnya pertama kita masuk dulu ke Windows 10-nya, terus kita install SAM. Sudah itu baru bisa diinstal si DVWA-nya. Terus habis itu kita jalankan browser ini apa aja. Misal di sini kita jalankan Chrome, terus diketikkan alamat URL-nya itu alamat si Windows 10/DVWA, terus tekan enter, nanti akan muncul halaman login DVWA. Terus kita ketikkan penggunanya, username itu admin dan kata sandinya itu password. Terus yang kita coba di sini command injection. Jadi di DVWA itu ada banyak untuk dicoba karena dia ini adalah vulner website. Yang kita coba di sini adalah command injection. Si utilities eksekusi perintah di DVWA ini memungkinkan kita melakukan ping ke mesin untuk command injection. Jadi kita ketikkan dulu alamat IP mesin si Windows 10, terus ketik kirim atau di submit gitu ya, untuk melakukan ping ke mesinnya. Nanti akan terlihat hasil dia ping dari si web browser tadi. Nah, kalau sudah bisa itu kita coba masukkan perintah untuk explore selain ping. Ini contohnya adalah perintah, ini ada garis gitu ya, lurus spasi hostname. Nah, di sini akan menyelidiki nama mesin target, mesin si Windows 10 itu apa sih namanya. Nah, ini kita ketikkan hostname. Juga selain untuk mengetahui nama dari suatu mesin, kita juga bisa ngetikin UAMI gitu ya. Nah, di sini untuk menampilkan informasi pengguna, grup dan hak istimewa untuk pengguna yang saat ini sedang masuk ke Windows 10-nya. Nah, juga kita coba lagi, ini ketik garis lurus gitu ya, spasi task list, terus di submit atau dikirim. Nah, ini gunanya task ini untuk melihat semua proses yang berjalan, yang sedang berjalan di Windows 10. Nah, setelah kita lihat prosesnya, kita juga bisa menghentikan suatu proses. Misalnya kita lihat prosesnya, terus pilih proses, terus kita catat si ID dari prosesnya atau PID. Nah, untuk menghentikan si proses tersebut, kita ketikkan perintah ini, garis lurus spasi task list task skill spasi / proses ID spasi. Ini si proses ID ini adalah nilai dari proses yang diinginkan ya. Terus spasi /f dan habis itu di submit. Nah, F ini untuk memaksa suatu proses untuk berhenti. Nah, sudah itu kita coba juga untuk melihat suatu directory, misalnya directory C gitu ya. Ada nggak directory C di server ini? Karena Windows itu pasti ada C. Jadi dir spasi C /2/ gitu ya.
Nah, nanti akan tampil suatu struktur direktori di Windows 10 itu. Nah, selanjutnya kita coba melihat informasi akun pengguna. Nah, ini kita ketik garis spasi net user, terus kita klik kirim atau submit. Nanti akan memperoleh informasi mengenai akun pengguna dari si Windows 10 itu. Nanti akan ada daftarnya. Baik, sekarang kita praktiknya. Nah, ini saya punya filenya gitu ya, file sum xampp Windows x64 7.3.31. Itu saya sudah download dari www.apachefriend.org/download. Terus juga ada DVWA master yang dari di github.com, di Ninja dvwa/archive/master.zip. Jadi pertama kita install dulu xampp for Windows nya. Ini yes. Nah, kalau seperti ini ada tampilan import because active user account control wajib gitu ya. Ini oke. Nah, nanti akan keluar setup xampp, welcome, kita next. Ini select komponen semua, next, default aja. Terus foldernya xampp. Setelah next, nanti akan tampil language, bahasanya seperti Inggris. Next, terus ini buat bitnami nggak usah, kita next. Baru nanti kita next untuk ready to install. Nanti akan seperti ini sampai selesai. Kita tunggu nanti akan finish. Nah, setelah diinstal xampp-nya, kita coba jalankan xampp-nya. Cari program xampp-nya. Terus kita pilih yang xampp control panel. Nah, di sini Apache MySQL masih stop, Mozilla, Mercury, Tomcat. Ini yang kita jalankan Apache dan MySQL. Ini dilihat portnya. Di sini port yang di saya ini Apache-nya portnya 8080. Ini nanti dilihat kalian apa di port 8080 atau 80 ya. Kalau sudah jalan, kita buka web browser sini, terus kita ketikkan localhost. Nah, kebetulan saya pakai portnya 8080, jadi localhost /2 8080. Nanti akan ada tampilan seperti ini, berarti xampp, Apache, MariaDB, PHP ini sudah terinstall di Windows saya ini. Ini udah welcome. Selanjutnya kita install si DVWA nya. Itu pertama DVWA master. Sini kita klik 2 kali, terus kita ekstrak. Nah, kita ekstrak saja di sini langsung tempat kita download. Ini sini ada foldernya DVWA master. Nah, ini yang kita copy dulu foldernya. Terus di sini kita paste di xampp. Ini xampp htdoc. Terus kita paste di sini. Kita rubah namanya jadi DVWA kecil semua. Kalau sudah di copy, selanjutnya kita buka di sini di browsernya DVWA.
Nah, ini akan seperti ini karena config.inc php-nya ini tidak ada. Jadi kita harus ada yang dirubah ya. Jadi kita ke sini ke DVWA. Ya, ada di config. Terus nah, dia config-nya ini sebagai dist, jadi kita rename saja. Karena yang diminta sama dia config inc.php. Nah, seperti ini. Kita ubah, kita refresh. Nah, nanti akan setup. Nah, di sini ada yang harus kita perhatikan. Ini ada yang function allow URL include disable. Ini nanti akan berpengaruh di fungsinya gitu ya. Jadi ini bisa kita kita biar enable kan gitu. Nah, untuk mengenable kan, jadi di allow function URL include ini dia ada di sum ya, sum control panel. Kita lihat di Apache config, terus kita buka yang PHP ini. Jadi filenya ada di konfigurasi PHP, terus nanti kita bisa cari gitu ya. Nah, ini jadi dia statusnya off, ini kita rubah jadi on, kita save, terus kita stop dulu servernya, kita restart gitu ya. Kalau sudah kita refresh, maka dia akan enable. Nah, ini nggak apa-apa, ini misi nggak apa-apa ya. Oke, sudah, tinggal kita lihat bisa apa tidak dia configure database. Nah, ini seperti ini berarti database-nya belum ada. Jadi config file. Jadi kita harus buat dulu database-nya. Kita buka yang localhost. Terus kita ini php my admin. Jadi dia harus disiapkan dulu database-nya. Nanti database yang kita gunakan tuh DVWA. Setelah terbuka PHP My Admin, sini kita akan new. Ini database-nya namanya DVWA. Ini UTF-8 MB4 General CI. Kita create. Ini sudah di create, sudah ada database-nya gitu ya. Terus kita juga harus merubah di file konfigurasinya dia nih. Kita lihat, kita buka file inc.php-nya, notepad. Nah, ini DVWA database-nya, usernya bukan DVWA, ini user kita ganti jadi root, passwordnya kosong. Kita simpan, kita coba di refresh. Kalau sudah, kita create atau reset database, maka seperti ini. Berarti ini sudah berhasil untuk install database DVWA nya. Nah, seperti ini nanti login. Kalau sudah, nanti kita bisa login. Ini default loginnya, ini menggunakan admin. Terus passwordnya itu password login. Nah, nanti akan masuk ini seperti ini. Welcome to Vulnerability Web Aplikasi. Jadi di sini ada banyak yang bisa dicoba gitu ya. Nah, di sini kita akan cobanya yang command injection. Ini command injection. Nah, di sini. Jadi ini command injection, ini ada ping at device gitu ya. Sini coba kita lihat IP-nya, misalnya IP kita. IP config. Oh, ini karena tidak ada ya, berarti kita coba yang koneksi. Ini tidak koneksi, jadi kita bisa coba misalnya ini pakai IP nya nih 127.
1. Ini IP si localhost atau alamat ini, alamat si Windows 10. Kita submit. Nah, nanti dia akan replay seperti ini. Seperti kita coba ping di sini. Nah, ini sama. Jadi hasilnya sama seperti kalau kita menjalankan command from. Jadi si DVY ini dia menjalankan command from kalau kita ketikkan suatu sintak di area ini. Ya, ini udah bisa. Kita bilangnya cuma ping gitu ya. Tapi di sini kita coba menjalankan perintah yang lain selain untuk ping. Kita coba di sintaknya, ini garis spasi. Coba kita perintahnya hostname, kita submit, kita lihat. Nah, berarti dia enter valid IP. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini settingannya, gitu ya. Settingannya kita rubah dulu sebelumnya untuk biar bisa jalan si suatu sintak tadi masuk ke DVY security. Nah, ini kan impossible gitu ya. Di sini kita rubah dulu, ada low, medium, high, impossible. Nah, ini berarti kalau impossible berarti secure gitu ya. Si web ini secure. Kita bikin yang dia nggak secure, kita rubah to submit. Oke. Security levelnya di set low. Kita masuk lagi ke command injection. Kita coba sintak hostname, garis hostname, submit. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ada hasilnya nih. Jadi kita bisa tahu hostname-nya si komputer ini. Ini desktop in 0gp5acc. Nah, setelah hostname kita ketik juga UMI, submit. Nah, ini adalah usernya. Ya, ini STH desktop in 0gp5acc /th. Jadi ini adalah informasi pengguna, grup, dan hak istimewanya. Selanjutnya kita coba untuk sintak yang lain gitu ya. Sintaknya ini taxlist, garis taxlist. Nah, submit. Nah, berarti ini adalah gambar hasil dari taxlist. Ada image name, PID, process ID, session name, session, sama memory use. Nah, taxlist ini seperti tampilan ketika kita buka suatu task manager. Maksudnya nih, karena ini memorinya, gitu, ada name-nya, statusnya. Jadi ini adalah tampilan dari taxlist, daftar tax. Terus selain itu kita juga bisa menghentikan suatu proses. Jadi kita pilih prosesnya gitu ya, terus kita catat proses ID-nya dan menggunakan task kill. Misalnya di sini kita buka suatu task baru, notepad misalnya gitu ya. Notepad. Oke, terus kita cari di task list. Ada notepadnya tidak gitu ya, kita lihat dulu. Nah, ini ada notepadnya, dia proses ID-nya ini 5652. Ini bisa kita kill gitu ya, kita akhiri. Ini ada si notepadnya 5652. Berarti ini pakai sintaknya skill ya, PID 5652/F. Kita coba submit. Nah, sukses gitu ya. Dan si notepad itu akan hilang dari sini, dari program kita gitu ya, di sini. Jadi si proses ID 5652 has been terminated gitu. Nah, selanjutnya kita coba lihat directory gitu ya. Dimana directory ini bisa pakai sintaknya dir c.2/ ya, backslash. Nah, ini bisa kelihatan, ini seperti kita buka Windows Explorer. Nah, ini misalnya C-nya. Nah, ini ada type sensor,
overflow gitu ya, ini sama persis gitu ya. Sini. Jadi di sini untuk melihat struktur directory pada Windows 10. Terus juga bisa kita lihat informasi pengguna. Ini menggunakan sintaknya net user. Nah, net user ini berarti user akun untuk si komputer ini, si desktop ini ya, desktop 0GP5ACC ini ada 2. Dia ada administrator ini default akun, terus ada guest gitu ya, terus ada TH sini. Ini sebagai apa nih? PDA utility akun. Jadi ada 2 akun. Baik, terima kasih. Nanti tugas kalian selanjutnya adalah coba misalnya brute force gitu, CSRF, inclusion ya, nanti dicoba dan buat laporannya. Terima kasih.